Oke, gimana Pak? Kita mulai? Ya kita mulai. Oke. Biar nih. Oke, kita sudah live ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita berjumpa dalam rangkaian acara Unasman Karakter Building Webinar. Kegiatan ini ya kita selenggarakan sebagai bagian dari tentunya tanggung jawab sosial kita ya sebagai sivitas akademika, bagaimana bisa berbagi kepada masyarakat secara umum dan tentunya kepada sivitas akademika dimanapun berada ya, baik mahasiswa maupun pelajar serta para pendidik sekalian. Ya, event kita dilaksanakan selama beberapa hari ya. Kita ada beberapa event kegiatan. Hari ini kita akan belajar bersama ya dengan salah satu narasumber kita ya, Bapak Selin Asis, SSMSI, yang hari ini kita akan membahas tentang topik bagaimana karakter ya dalam berkomunikasi. Event kita ada selain hari ini, sebentar siang juga ada materi tentang kreativitas. Kemudian hari Senin materi tentang integritas. Kemudian dilanjutkan hari Selasa materi tentang kepemimpinan. Kemudian ya spesial guys kita ya, walaupun bukan puncak acara tentunya, ada yang akan diisi oleh Rektor Unasman, Ibu Dr. Haja Kudria bersama dengan Prof. Sukaji Sarbi yang akan membahas mengapa karakter ya itu sangat penting di era sekarang ini ya. Tentunya ini yang sifatnya lebih umum. Kemudian nanti di hari Kamis kita akan lanjutkan dengan materi Higher Order Thinking Skill ya, disingkat HOTS ya. Kemudian kita akan lanjutkan di hari Jumat gerakan literasi sebagai bagian dari karakter di era sekarang. Dan di webinar kita yang terakhir nanti di hari Sabtu ya, materinya tentang bagaimana berkolaborasi di era sekarang ini. Tentunya topik-topik kita ini sangat erat kaitannya dengan karakter yang dibutuhkan di era digital sekarang ini. Oke, kita kembali ke topik kita hari ini ya. Alhamdulillah bersama kita telah ada Bapak Selin Asis, SSMSI ya. Saya sedikit memperkenalkan beliau ya. Beliau selain profesinya sebagai seorang dosen, beliau juga banyak beraktivitas selama ini ya. Selain di sisi akademisi juga banyak berkomunikasi di bidang tentunya di bidang pendidikan, di bidang birokrasi dan sebagainya. Beliau juga salah satu mantan komisioner KPU Pak ya. Halo Pak Ya Selin. betul. Iya, mantan komisioner KPU. Tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu kita 2003 berbagi. 2003 sampai 2008 akhir. Oh iya, jadi satu Sudah periode lama ya? sekali. Satu periode Pak ya? Satu periode, Ya, 5 tahun setengah. ya tentunya pengalaman di birokrasi seperti itu banyak berhubungan dengan orang Pak ya? Ya banyak, banyak Ya, karakter. tentunya komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, gitu Pak ya? Ya Iya, betul. jadi hari ini kita akan belajar dengan beliau bagaimana karakter komunikasi. Tentunya bukan hanya komunikasi interpersonal secara langsung, tapi lebih pada topik kita hari ini bagaimana di era digital sekarang ini, di mana sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, di mana tidak sembarang kita berkomunikasi di media sosial dan lain sebagainya. Tentunya ada etika-etika. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bapak Sulinasis hari ini. Mohon sharing kepada kita semua dan tentunya Bapak Ibu, adik-adik semua atau siapa saja yang menyaksikan live streaming kita bisa ketik ya di forum chat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan bahas nanti ya di sesi kedua atau di sesi terakhir nanti setelah narasumber memberikan pemaparannya. Oke, tanpa berlama-lama ya, saya persilahkan kepada narasumber untuk membawakan materi webinar hari ini dengan tema komunikasi. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Basri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan untuk ketemu bersama dalam suasana masih mencekam tanda kutip karena masih ada pandemi COVID-19 ini yang saya belum tahu ujung pangkalnya. Mudah-mudahan saja kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kemudian kita kembali pada suasana yang lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih santai. Amin. Kayak kemarin. Ya, mudah-mudahan saja ya. Baik, kita masuk pada pembicaraan kita hari ini. Sebelum itu, sebenarnya saya sudah tahu bahwa akan ada kursi rektor, kemudian wakil rektor satu membicarakan bagaimana pentingnya pendidikan karakter itu. Namun demikian saya tetap akan menyinggung di awal karena ini ada hubungannya dengan bagaimana psikologi teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau siapapun yang mendengarkan atau yang mengikuti live ini, ada psikologinya supaya terjaga bahwa karakter itu kenapa penting, utamanya di internal UNASMAN adalah kita tetap ingin mencapai cita-cita kita, yaitu menelurkan atau mengeluarkan atau menghasilkan para sarjana atau orang-orang yang cendekiawan muda itu tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi dia juga baik. Kata baik itu saya pilih, diksi baik itu saya pilih karena ini sangat universal. Kalau saya mengatakan akhlak, mungkin teman-teman yang non-muslim mengatakan bahwa itu konteksnya Islami ya. Ini kita berhati-hati. Ini juga komunikasi. Nah, kalau saya moral juga universal mungkin bagus. Jadi saya kembali, kita hanya tidak menginginkan anak-anak kita nanti hanya pintar, tapi juga berakhlak yang baik, punya moral yang baik, orang yang baik. Pertanyaannya adalah, kenapa harus begitu? Nah, saya menjawab simpel karena nanti akan dibahas oleh Ibu Rektor nanti dengan Pak Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 1, bahwa kita butuhkan orang baik memang di Indonesia, apalagi dalam suasana seperti ini. Kenapa? Orang pintar banyak sekali. Kurang apa kalau orang pintar di Indonesia? Banyak sekali. Tapi kita selalu disuguhkan fenomena yang sangat miris, orang pintar kok ditangkap, orang pintar kok masuk bui. Ada bupati, ada gubernur, ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada macam-macam, ada menteri sekalipun, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi yang bodohkah mereka? Tidak, sangat pintar, tapi mereka kurang baik atau bahkan tidak baik. Sehingga inilah yang kita kehendaki, bagaimana generasi kita itu betul-betul membawa diri dalam suasana yang lebih baik. Tentu kita bekali mereka pengetahuan di aspek kognitif, dan bagaimana kita menggambling attitude-nya mereka, afeksinya mereka supaya lebih baik dan bermoral. Begitu terjun di masyarakat, nama UNASMAN terbawa-bawa, alumni UNASMAN bisa dipercaya, alumni UNASMAN bukan hanya pintar tapi dia berakhlak baik. Oke. Itulah pentingnya ya. Sekarang kita masuk pada komunikasi. Komunikasi secara ilmu, saya kira kita semua bisa belajar secara otodidak. Banyak buku yang bisa kita baca tentang komunikasi. Ilmuwan menulis tentang komunikasi, definisi komunikasi, banyak sekali. Mungkin kita bisa baca di slide ini juga ada. Boleh kita buka slide-nya Pak Basri. Komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah berasal dari bahasa Latin yang intinya adalah dia harus komunikatio ya. Komun itu artinya harus dia sama. Kenapa dia harus bermakna sama? Karena tidak mungkin terjadi komunikasi atau komunikatif itu kalau tidak komun, tidak bernilai sama. Kita ambil contoh saya begini. Kita langsung saya masuk. Kita ambil contoh, kalau dia tidak satu komunitas, maka komunikasi itu tidak mungkin bisa berlangsung dengan efektif, tidak komunikatif.
saya berkuar-kuar dengan bahasa Indonesia di sini, tapi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa Bugis atau berbahasa Mandar, tidak bisa berbahasa Indonesia, itu pasti tidak komunikatif. Meskipun kita, kenapa? Karena dia tidak komun, dia tidak berada pada nilai yang sama. Itu yang dimaksud. Kemudian begitu banyak pendapat-pendapat ahli. Saya hanya merujuk pada satu pendapat yang mungkin lebih nyambung di kita karena dia adalah orang Indonesia. Effendi di tahun 2005 itu mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, ya, untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan selanjutnya. Jadi komunikasi itu ada yang bawa pesan, ya, mungkin disebut sender atau encoder, ya kan. Kemudian ada penerima pesan. Nah, kalau dia komun, dia satu nilai yang sama, insya Allah terjadi komunikatif. Jadi pesan disampaikan, pesan diterima, kemudian kalau bisa ada pesan balik, itu akan lebih efektif, bisa berjalan dengan baik. Itu menurut Effendi tahun 2005. Saya kira banyak sekali komponen yang bisa kita bahas tentang komunikasi itu, ya kan. Kita bisa membahasnya tentang komponen komunikasi, tujuan komunikasi, kemudian unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, itu sangat sangat luas sekali. Intinya saya hanya akan mengatakan bahwa komunikasi ini, kalau kita masuk pada situasi, ada namanya situasi situasi formal, informal dan semi formal. Nah, itu kalau kita belajar situasi, kalau kita masuk pada aspek situasi komunikasi. Ada juga namanya komunikasi verbal dan non verbal. Itu bisa semua kita baca, bisa kita semua pelajari. Tapi kalau saya ingin mengatakan di sini bahwa khususnya di komunikasi non verbal, ya, mungkin verbal semua orang sudah tahu, non verbal juga banyak yang tahu, tapi tidak semua, mungkin mahasiswa kita. Non verbal ini tidak menggunakan bahasa, dia hanya menggunakan simbol-simbol, mungkin gestur tubuh, itu juga mengandung komunikasi yang bisa diterima oleh orang yang melihatnya. Ketika kita mengirim pesan gestur misalnya, ada orang kita panggil, kemudian buang muka, itu namanya komunikasi. Apa artinya? Dia tidak senang sama Anda, itu kan. Ini gesturnya saja. Ada orang ditanyai hanya angkat bahu, tidak ada kata-kata, berarti dia bisa kita maknai, dia juga tidak tahu apa yang kita tanyakan itu. Nah, sejauh ini mungkin kita lebih menarik kalau kita membahasnya, sudahlah kita bahas saja bagaimana berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita membaca banyak buku komunikasi, saya kira kita semua bisa melakukan itu. Kita bicara saja bagaimana sebenarnya kita membawa diri, bagaimana kita membangun karakter orang-orang kita, anak-anak muda kita, atau bahkan orang tua yang ikut menggunakan media-media sosial, karena komunikasi ini juga menggunakan media, bisa media pribadi, bisa media sosial. Oke lah, kita masuk pada media sosial. Begitu banyak orang yang menggunakan, masif sekali media sosial itu. Komunikasi yang serampangan, tidak manusianya tidak dimodali oleh akhlak yang baik, menggunakan komunikasi bisa kebablasan. Sehingga penting kita bicarakan bahwa berkomunikasi dalam era digital ini benar-benar berhati-hati. Di samping karena ada aturan atau perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara kita, Undang-Undang ITE itu, informasi dan transaksi elektronik yang sangat berbahaya, memantau terus kita, sehingga kita tidak perlu khawatir begitu kita melakukan komunikasi yang wajar, berhati-hati, jujur, berakhlak. Saya kira kita tidak akan pernah tersandung pada persoalan-persoalan yang diatur oleh undang-undang itu, karena kita selalu berhati-hati. Nah, ini karakter inilah sebenarnya yang harus kita bangun. Bagaimana berhati-hati, bagaimana punya akhlak berkomunikasi.
baik anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat begitu banyak di Indonesia orang-orang yang dipersoalkan di muka hukum, di meja hijau hanya karena persoalan berkomunikasi kebablasan. Sehingga tentu bukan itu yang menjadi tujuan kita, bagaimana berkomunikasi yang bermoral. Contoh misalnya, kita mendapatkan suatu informasi mungkin lewat Twitter atau Instagram atau Facebook. Kadang-kadang kita kerasa krusuk, belum tentu juntrungannya, belum tentu kebenarannya, tiba-tiba kita juga merespon. Atau bahkan kita juga mengomentari, mungkin dengan sangat emosional, baper dan segala macam, atau bahkan kita share. Nah inilah sebenarnya yang harus kita berhati-hati. Nah ini hubungannya dengan komunikasi yang baik, yang berakhlak, tidak begitu. Kita harus berhati-hati, maksudnya adalah cek kebenarannya. Sumber-sumber komunikasinya, siapa yang menjadi sender, siapa yang mengirim itu, apa kapasitasnya, apakah dia punya kapasitas yang memadai untuk mengirim itu atau tidak, atau dia hanya share juga, kemudian apakah yang dia share itu sesuatu yang betul atau yang tidak betul, ini perlu dihati-hati. Inilah saya pikir itulah pentingnya bagaimana anak-anak kita atau tidak semua umumnya memahami bahwa berkomunikasi dengan jujur dan akhlak yang baik itu diperlukan dalam era digital. Saya kira demikian Pak Basri. Mungkin ada yang ingin membahas lebih dalam. Saya kira kita bisa mulai. Mungkin ada yang ingin diskusi tentang komunikasi tadi, karena mungkin ada kendala di saya tidak sinkron antara apa yang Pak Basri kendalikan, ada yang apa yang saya kendalikan, karena di layar laptop saya blank, saya menggunakan media lain untuk menampilkan itu, sehingga mungkin agak berantakan. Yang jelasnya unsur-unsur komunikasi itu ada sumbernya, source-nya ya, atau sendernya, atau encoder dalam ilmu bahasa itu. Kemudian ada pesan. Jadi komunikasi itu selalu ada pesan, ada konten, ada informasi yang dia bawa. Jadi orang yang menjadi sender atau encoder itu, pesan apa yang dia bawa, kemudian sampai kepada seseorang atau kepada komunitas tertentu, nah itu namanya konten atau message atau information, apa informasi yang dia bawa ya. Kemudian dia menggunakan media, komunikasi itu selalu menggunakan media, seperti yang kita bahas tadi. Saya titik beratnya kepada media sosial, tapi sesungguhnya bukan hanya itu, ada media yang digunakan untuk berkomunikasi, ada bisa media pribadi, bisa mata kita itu media, kemudian telinga apa dan segala macam, kemudian bahkan otak kita itu pribadi, media pribadi. Ada juga media massa, mungkin Twitter, Instagram, YouTube dan segala macam, ada email, WhatsApp, ya kan? Nah, itu unsur-unsur komunikasi. Kemudian ada penerima, tentu ada penerima. Penerima bisa individual, bisa juga komunitas. Mahasiswa misalnya kita di ruangan, saya sender, encoder, mereka yang menerima boleh sendiri, boleh kelompok. Jadi harus ada penerima, bahkan ada timbal balik, ada imbal baliknya. Kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan ya tidak dilakukan ya. Jadi ada penerima, harus ada penerima. Terus ada pengaruh. Nah ini yang jadi masalah. Komunikasi itu sangat punya pengaruh terhadap suatu individu atau pribadi atau bahkan komunitas atau bahkan kelompok besar atau bahkan negara. Begitu bahayanya komunikasi kalau komunikasi itu kita salah tangkap ya. Kita salah memahaminya, karena artinya kita gegabah, panik, itu bisa merubah. Boleh merubah sikap, merubah opini, merubah merubah sosial. Jadi dia berusaha merubah masyarakat. Komunikasi yang begitu hebatnya pengaruh komunikasi itu ya.
dia bisa merubah opini kita, bisa merubah sikap-sikap kita, attitude kita, behavior kita, bisa merubah sosial kemasyarakatan, luar biasa. Salah satu contoh, begitu hebatnya komunikasi bisa merubah opini orang, bisa merubah opini sekelompok orang, bisa merubah sosial, atau bahkan bisa menggerakkan orang, menggerakkan sekelompok orang. Sekarang ini di Indonesia, begitu banyak berseliweran orang berkomunikasi dengan sangat tidak sehat. Ada orang yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki pemimpin, dengan membungkus opininya dengan bungkus-bungkus identitas, bungkus agama dan segala macam. Itu sangat berbahaya, bisa berpengaruh kepada sekelompok anak muda atau sekelompok orang atau bahkan individu orang, mempengaruhi attitude-nya, mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi opininya, mempengaruhi perilakunya, bahkan bisa mempengaruhi sekelompok orang. Nah, itu dahsyatnya sebuah komunikasi ya. Memang ada pengaruh. Kemudian timbal balik, kemudian tanggapan balik. Jadi komunikasi itu ada tanggapan balik kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan tidak. Misalnya kita baca buku tidak perlu tanggap timbal balik, bukan? Kita hanya akan membaca pesan-pesan yang ada dalam buku itu. Nah, itu juga komunikasi. Kemudian ada lingkungan atau situasi. Nah, ini penting sekali. Pada situasi tertentu atau lingkungan tertentu, komunikasi itu kita harus bisa membawanya pada situasi yang kita inginkan. Misalnya komunikasi dalam situasi resmi, itu tentu beda dengan komunikasi dengan situasi yang informal atau setengah resmi. Sekarang ini anggaplah situasi kita setengah resmi lah. Kenapa? Karena lewat live ini kita bisa menyampaikan secara resmi apa itu ilmu komunikasi, bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya, tapi kita juga bisa bercanda di sini. Kita bisa bercanda sehingga dikatakan semi formal ya. Saya menganggapnya dia semi formal. Itu menyangkut situasi ya. Kemudian tentu tadi saya sudah singgung bagaimana tentang verbal dan non verbal tadi. Saya kira untuk menutup sementara ya, mengakhiri sementara penjelasan ini, penyampaian ini, saya ingin kembali lagi ke awal bahwa substansi yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, yang kita capai pada pertemuan ini adalah bagaimana kita membangun karakter yang baik dalam berkomunikasi dengan berlandaskan pada kearifan lokal. Ya. Misalnya, mana itu kearifan lokal? Karena kearifan lokal di setiap wilayah atau daerah itu berbeda-beda. Mana kearifan lokal kita di Polewali Mandar atau di Sumbar pada umumnya kurang lebih semua sama. Ya kalau kita komunikasi pada anak-anak, tentu kita beda kalau berkomunikasi kepada teman sebaya. Kalau kita berkomunikasi kepada teman sebaya, tentu akan sangat beda kalau kita berkomunikasi kepada orang yang lebih tua dengan kita. Kalau kita berkomunikasi kepada yang lebih tua, itu juga ada bedanya sedikit kalau kita berkomunikasi dengan orang tua kita sendiri. Nah, itulah yang harus kita tetap bangun, kita pahami dengan baik anak-anak kita, supaya bagaimana berkomunikasi itu dengan membangun karakter yang lebih baik. Satu yang ingin saya sebelum kita tutup, yang ingin saya stressing, perbedaan. Coba kita lihat, kita tengok negara Jepang, bagaimana dia berkomunikasi dengan proporsional. Contoh misalnya, kalau acara-acara budaya, kalau misalnya pangeran siapa lagi kalau Jepang, Akihito, dia ada acara-acara kerajaan, itu Anda lihat, kita semua lihat bagaimana dia memberikan penghormatan sampai membungkuk seperti orang ruku kalau kita sholat. Itu orang Jepang, serius orang Jepang. Itu dalam bentuk komunikasi, bagaimana komunikasinya mereka. Tapi kalau di peristiwa-peristiwa nasional mereka sangat hebat. Beda dengan kita. Saya tidak bisa menyebutkan di daerah lain, tapi di daerah kita beda. Bentuk komunikasinya sangat tidak produktif. Inilah yang perlu kita mungkin berubah ya. Sangat tidak produktif. Di peristiwa nasional, kita malah memakai simbol-simbol budaya.
Padahal kalau peristiwa budaya malah kita lupakan. Misalnya di peristiwa nasional, katakanlah ya, situasi nasional. Saya anggap situasi nasional tidak berada di kantor pemerintah. Itu kan formal ya. Tidak perlu mungkin kita memanggil puang di sana karena itu peristiwa budaya. Oh iya, Ya, sorry. tadi lagi asik terus tiba-tiba terputus. Mungkin kita Nah, masuk ini ke sudah sesi tanya jawab kali ya. Ya, ya, kita oke. live sekitar 27 menit. Jadi kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Ya, ini oke. sudah ada pertanyaan dari mahasiswa kita ini. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau coba trigger dulu. Ya, tadi narasumber sudah memberikan pemaparan secara umum tentang komunikasi itu seperti apa, kemudian juga membahas bagaimana komunikasi yang baik, dan sangat menarik tadi dibahas tentang kearifan lokal ini, ya. Jadi komunikasi hubungannya dengan pada tempatnya, ya. Tidak semua gaya komunikasi kita itu, ya, harus disamakan. Jadi harus kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan di mana kita berkomunikasi. Ini sangat menarik. Ya. Juga tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita dalam berkomunikasi dengan sejawat, kemudian yang lebih tua, lebih muda dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dipertajam sedikit ya, utamanya khusus di daerah kita ini ya, ada budaya kita yang sepertinya sudah mulai hilang dari sisi komunikasi. Mungkin bisa Pak disinggung juga. Ya, beliau juga ini salah satu pemerhati di bidang budaya, jadi sangat menarik. Mungkin kita bisa juga singgung dari sisi budaya sebelum kita nanti masuk bagaimana etika dalam berkomunikasi di era digital, mungkin juga bisa dijelaskan. Jadi sekali lagi poin pertama mungkin bisa di-share kepada kita bagaimana etika komunikasi hubungannya dengan budaya kita yang sudah mulai sepertinya agak luntur ini. Gimana tipsnya? Ya, poin yang kedua adalah bagaimana komunikasi yang baik atau etika komunikasi yang baik di era digital. Itu 2 poin dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di live chat. Oke, silakan. Nah, seperti yang saya singgung tadi di awal, pentingnya kita bagaimana memahami berkomunikasi dengan baik di era digital. Dulu kita tidak disusahi, kita tidak berpikir bagaimana berkomunikasi di era digital, karena memang kita tidak pernah mengalami seperti itu. Sekarang malah menjadi lebih kompleks bagaimana kita berkomunikasi lewat digital di era digital ini, kemudian bagaimana kita mawas diri, bagaimana berkomunikasi dengan akhlak yang baik. Nah, itu yang pentingnya, tidak kerasa krusu, tidak panik, dan tidak mudah percaya kepada hal-hal yang biasanya disampaikan oleh orang, apalagi lewat media massa, lewat media sosial. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek kebenarannya, sumbernya, kapasitas yang telah membagikannya, apa segala macam. Apa itu betul atau ternyata hoax, ya kan? Hoax kan? Nah, itu berbahaya sekali, sehingga lewat pemahaman komunikasi ini, lewat karakter yang kita mau bangun lewat komunikasi ini, itulah yang ingin kita capai. Bagaimana kita menanamkan budaya komunikasi dengan baik, tentu dibungkus dengan atau dilandasi dengan kearifan lokal. Bagaimana berkomunikasi itu, ya. Kalau kita sudah hebat dalam memahami kearifan lokal soal berkomunikasi, maka saya yakin kita tidak akan kebablasan dalam bagaimana berkomunikasi lewat di era digital ini. Kenapa? Karena kalau orang sudah punya kapasitas, dia memahami kearifan lokal, bagaimana berkomunikasi dengan santun, tidak mungkin dia kebablasan di digital, karena selalu ada mawas diri, ada kehati-hatian, ada kejujuran di situ, ada keterbukaan, sehingga tidak mudah dibohongi, tidak mudah percaya kepada hoax dan segala macam. Tidak menghakimi orang, tidak baper dan segala macam. Kenapa? Dia paham ilmunya, dia paham kearifan lokalnya, dia menjalaninya. Kemudian kalau dia di era digital, saya kira dia selamat. Oke. Itu yang kita inginkan.
Ya, jadi langsung dijawab untuk keduanya ya. Nanti ada juga yang saya ingin lagi untuk apa eksplorasi lebih jauh. Tapi sebelum itu kita coba ya ke live chatnya. Di sini ada pertanyaan dari Mhm. pemirsa kita. Ini datangnya Ya. dari Muhammad Ali. Ini dari Fakultas Agama Islam ya, Prodi Hukum Ekonomi Mhm. Syariah, Unasman ya. Ini ingin bertanya Pak, ya, gimana caranya Ya. membangun Mhm. komunikasi kembali dengan orang yang justru tidak mau lagi berbicara kepada kita atau tidak mau berkomunikasi atau sudah mau putus hubungan. Gimana nih tipsnya? Ya, oke. Iya. Ya, silakan Pak sebelum Ya, kita baik. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Sepertinya lain lagi halnya itu kalau begitu. Lain-lain masalahnya. Ini mungkin persoalan masuk pada persoalan tidak dilakukannya halal bihalal. Iya, 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 iya. Ya. Nah, ini kan eh, tidak lepas dari karakter individual, ya. Ini tidak lepas dari karakter individual. Ilmu komunikasi kita sudah baca, kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana kearifan lokal kita tentang komunikasi, berkomunikasi dengan baik di semua level, misalnya kan, kita sudah paham itu semua. Kemudian kita tidak kebablasan lagi di soal-soal bagaimana berkomunikasi di era digital. Kemudian ada tantangan bagaimana kita bisa menyambung komunikasi kepada orang yang sepertinya tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Ini hal lain. Ini hal lain. Iya. Ini akan sangat Sepertinya ini sudah banyak kasus ya. ini hal lain karena mungkin Iya. kita di Bombe kalau kita panggil dia buang muka seperti yang saya bilang tadi, gesturnya, komunikasi non verbalnya sudah sangat jelas, gestur tubuhnya dia sangat benci dan segala macam. Itu juga sudah komunikasi. Jadi kalau secara ilmu itu juga sudah komunikasi. Begitu Iya. kamu mengajak dia berkomunikasi, tapi dia menolak, apakah dia walaupun dia tidak menolak kata-kata, tapi dia juga sudah menolak non verbal misalnya lewat gestur, itu juga sudah komunikasi. Jadi begitu kamu mengajak dia bicara, dia tidak ngomong, dia tidak bersuara, tapi gestur tubuhnya mungkin dia membelakang atau langsung dia pergi, itu sudah komunikasi namanya. Itu Ya. sudah komunikasi, ada timbal balik. Kamu harus memahaminya. Kalau kamu cerdas, kamu harus memahaminya bahwa itu adalah bentuk komunikasi. Maknanya adalah kamu sudah tidak diterima lagi untuk berkomunikasi dengan dia. Kemudian patut diulang lagi. Ya, ini mungkin moral agama diulang lagi, Ya. diulang lagi. Sepertinya Tapi ya. tapi ilmu komunikasinya sudah nyampe bahwa Anda sudah Ah, mengirim pesan, dia sudah menerima pesan, kemudian dia mengirim pesan lagi lewat gestur, berarti nonverbal, berarti Anda harus paham. nah, Tapi artinya butuh komunikasinya diulangi sudah lagi dulunya. jalan komunikasinya, hanya mungkin ini Ah, curhat kali ya Pak ya. Ya, maksudnya ini tips-tips gimana supaya apa menjalin hubungan kembali seperti itu dengan orang yang sudah tidak ingin membangun oh, komunikasi dalam dalam artian secara apa ya pertemanan atau seperti apa. Ini mungkin oh, ya, ini mungkin sesinya lain ya. Sepertinya iya, kita harus adakan iya. sesi lain khusus ajang curhat kali ya. Nah, eh, seperti yang saya bilang tadi, diulangi saya terus. Ya, jangan bosan supaya kamu kehilangan tanggung jawab. Artinya kamu kehilangan risiko. Di mata Tuhan kamu sudah kehilangan apa? Kamu sudah lolos ya. Dan kau selalu mau menyambung tali silaturahmi, tapi mungkin dia tidak. Tapi dalam ilmu komunikasi sudah komunikatif namanya. Ya. Begitu kau mengirim pesan, dia terima, dia balas dengan gestur misalnya, itu sudah komunikasi, sudah komunikatif. Nah, tapi ulang-ulangi saya terus. Kalau misalnya Anda pemuda, dia pemudi, lamar saja sekalian. Supaya komunikasinya lebih akrab ya. Iya. Kemungkinannya kan gestur juga tidak boleh terlalu menjadi sebuah kesimpulan karena siapa tahu gesturnya begitu padahal hatinya tidak ya. Iya. Dan tidak sedikit kejadian awalnya mungkin Nah, bertengkar ya komunikasinya bertengkar gitu Pak ya ini ya terus tiba-tiba lama-lama saling suka gitu Pak. ya, saya kira itu banyak terjadi itu. Ini Itu banyak pembahasan yang terjadi. lain ya kita tidak akan lanjutkan dulu kalau Iya. apa pembahasan itu kita pindah dulu ke Mm-mm. pertanyaan yang berikutnya ini agak terkait juga ini dari Iya, Sherly ya dari iya. Sherly bagaimana jika tidak ada tanggapan dari audiens ya saat kita berkomunikasi itu bagaimana kita mencoba menjalin komunikasi baik dengan audiens. Iya. Oh gitu ya. Ya. Jadi komunikasi itu boleh dibalas
atau boleh kita anggapi, boleh tidak. Karena ada namanya komunikasi hanya satu arah. Contoh misalnya, unsur-unsur komunikasi salah satunya adalah ada pengirim, pengirim itu boleh orang, atau boleh sekelompok orang, atau bahkan boleh buku. Boleh buku. Itu sender, itu unsur komunikasi. Jadi buku. Begitu kita membaca buku, berarti ada proses komunikasi di situ. Penulis menyampaikan sesuatu lewat bukunya, kita sebagai penerima membaca buku itu, kemudian apakah kita harus meresponnya dengan secara langsung? Itu kan tentu tidak wajib kan? Ya. Tidak wajib kita meresponnya langsung. Boleh kita baca, pahami, kemudian itu sudah komunikatif. Kenapa? Karena apa yang menjadi pesan si pengirim pesan lewat bukunya itu kita sudah paham. Nah, pertanyaannya tentu lain. Kalau misalnya komunikasi langsung, katakanlah mengajar di kelas, kalau seorang dosen atau seorang guru. Nah, itu kan dia menyampaikan beberapa hal, menyampaikan banyak hal, informasi, kemudian yang lain murid-muridnya atau mahasiswanya sudah menerimanya, itu berarti sudah terjadi proses komunikasi. Apakah mahasiswanya memberikan tanggapan atau tidak yang diinginkan, itu lain soal. Boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau misalnya kita menginginkan, sebagai sender, kita menginginkan tanggapan, tentu harus kita pahami apakah pesan yang kita kirim itu, atau pesan yang kita sampaikan itu, informasi yang kita sampaikan itu, konten yang kita pesan itu, yang kita sampaikan itu, terpahami dengan baik, berterima dengan baik atau tidak. Nah, itu di situ letak masalahnya. Kalau dia terima dengan baik, kemudian dia penting untuk menanggapi, pasti dia tanggapi. Tapi kalau dia tidak menerimanya dengan baik, nah itu lain soal. Karena mungkin di penerima, karena salah satu unsur komunikasi itu adalah penerima. Kalau di penerimanya macet, tidak gampang menerima pesan yang kita kasih, itu pasti resikonya adalah kita tidak akan menerima tanggapan apa-apa dari dia. Saya kira begitu. Tetapi kalau misalnya kita efektif memberikan penyampaian dengan bagus, komunikasinya lancar, dia sudah terima dengan baik, penerimanya juga hebat, cepat menanggapi, kemudian merespon. Pasti ada respon. Tidak tinggal introspeksi saja, apakah pesan yang kita sampaikan dalam proses komunikasi itu sudah efektif atau tidak, apakah penerima atau audiens kita itu memadai atau tidak. Itu di situ letak masalahnya, ya. Pak Basri. Oke, ya. Nah, ini kita coba bahas lagi. Ya, ada pertanyaan dari Rizka dari FAI. Ya, mungkin temannya lagi ya, temannya dari Fakultas Agama Islam. Sepertinya ini banyak peminat dari FAI nih, Fakultas Agama ini. Ya. Ini pertanyaannya terkait moral dan akhlak. Nah, ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya ini Rizka dari Hukum Ekonomi Syariah. Saya baca saja ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membentuk moral dan akhlak yang baik? Jadi moral dan akhlak yang baik untuk berkomunikasi melalui pengembangan karakter. Ini mungkin terkait dengan kelas yang kita buat ya. Jadi gimana membentuk moral dan akhlak yang baik? Ya, bisa diberikan sharing kepada kita, Pak. Silakan. Ya, kaitannya dengan moral dan akhlak. Ya. Oke. Di awal tadi saya katakan bahwa kita tidak, target kita di UNASMAN itu, visi kita itu, bahkan itu sudah dicanangkan oleh pendiri kampus kita, Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin almarhum Anang Guru. Itu beliau sangat menginginkan bagaimana UNASMAN itu melahirkan sarjana yang cerdas, pintar, tapi dia tidak hanya cerdas, dia tidak hanya pintar, tapi dia juga punya akhlak yang baik. Inilah sebenarnya yang mendasari juga kita untuk melakukan pendidikan karakter itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangunnya, Pak? Nah, ini salah satu caranya. Bagaimana kita mengisi ilmu, kemudian membangun karakternya. Ilmu komunikasi dia paham, tapi kita selalu arahkan kepada aspek-aspek muatan lokal, yaitu kearifan lokal kita. Bagaimana berkomunikasi dengan baik. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, ilmunya kita tangkap, kearifan lokalnya kita sudah paham, kita praktekkan ke jalan di dalam masyarakat, di dalam kampus dengan baik. Bagaimana membangunnya? Ya itu tadi, berinteraksi dengan baik, berinteraksi dengan sesama dengan cara yang baik. Kalau lebih mudah kita
beda, kita sayang dalam bingkai kasih sayang kalau dia lebih muda. Kalau kita sebaya berarti kita dengan bingkai keakraban, harmonisasi. Tapi kalau dia lebih tua, kita dengan dibingkai dengan hormat yang tidak berlebihan kan, misalnya kepada orang tua. Nah, apalagi di era digital, bagaimana kita dipengaruhi, berubah sikap kita dan segala macam. Komunikasi yang kita bangun di UNASMAN itu adalah komunikasi yang betul-betul dilandasi oleh kearifan lokal. Bagaimana kita memahami komunikasi di semua level. Kita praktekkan. Bagaimana membangun moral yang baik. Saya kira justru saya akan bertanya kepada Fai, karena Fai ini belajar di agama Islam tentu lebih intensif kalau dalam ranah agama ya. Tapi kalau membangun akhlak yang baik seperti yang kita pahami adalah bagaimana kita bangun karakternya. Kalau misalnya anak itu komunikasinya buruk, gesturnya selalu buruk, atau dia tidak bisa berkolaborasi, dia tidak bisa bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan yang sama, itu kan berarti dia tidak punya moral yang baik. Ya kan? Seolah-olah mungkin karena dia sombong, dia punya segalanya, dia tidak membutuhkan banyak teman, itu namanya komunikasi yang buruk. Nah, itu kita kikis sedikit demi sedikit memberi kesadaran bahwa tidak ada satupun orang atau bahkan negara sekalipun, tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri tanpa berkomunikasi dengan negara lain. Apalagi kalau individu sejak kita lahir sudah membutuhkan orang. Jadi itu bagaimana membangun akhlaknya, memberikan pemahaman bahwa kita membutuhkan orang sehingga kita butuh komunikasi yang baik. Nah, itu di situ masalahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita tinggal beberapa menit lagi nih sepertinya. Jadi ada beberapa pertanyaan saya coba gabung. Dari Reski FKM, jadi Reski dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, ini mahasiswa. Ini pertanyaannya agak mirip dengan Muhammad Ramlan dari program studi pendidikan matematika. Ya, kalau tadi dari FAI, FKM sudah ada, dari kesehatan ini dari matematika juga ada. Pertanyaan mirip, saya tinggal gabung saja. Dari Reski, dia bertanya tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dalam lingkungan masyarakat yang berbeda kultur atau budaya dengan kita. Nah, ini perbedaan kultur dan budaya, bagaimana mudah kita dalam berkomunikasi. Kemudian masih sangat terkait dengan pertanyaan itu dari Ramlan, ini bagaimana ketika kita ingin berkomunikasi kepada seseorang yang justru mempunyai keterbatasan khusus. Jadi ada, ini sepertinya hubungannya dengan penerima ya, penerima komunikasi ya. Dalam proses komunikasi mungkin dari sisi penerimanya. Ya, silakan Pak. Dari sisi budaya, kemudian dari sisi keterbatasan dari si penerima. Silakan Pak. Ya, memang menarik. Seperti di awal saya sampaikan bahwa harus bernilai sama. Jadi memang kita akan menemui kendala kalau misalnya, oke lah kalau beda budaya mungkin tidak terlalu berat. Yang bahaya itu kalau kita berbeda bahasa. Kalau berbeda bahasa bisa kita bernilai nilainya beda. Tidak sama, berarti tidak satu komunitas, akan menyulitkan kita. Saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan sebagai sender, sebagai encoder, tetapi yang menerima ini adalah rata-rata orang tua, katakanlah orang yang tidak tahu bahasa Indonesia, atau orang Inggris yang tidak tahu bahasa Indonesia. Itu repot ya, beda budaya, beda bahasa. Tapi kalau beda budaya mungkin masih bisa ditolerir. Misalnya saya bicara sama orang Jawa, budayanya beda dengan saya, tapi bahasanya nyambung. Itu masih lebih mending. Masih dia bisa lebih tangkap. Dia bisa tangkap apa yang saya sampaikan, karena bahasanya dia bisa pahami, meskipun budaya kita berbeda. Kemudian pesannya sudah dia tangkap, itu namanya komunikatif. Tapi implementasi setelah dia tangkap itulah mungkin yang berbeda, karena kita berbeda budaya. Dia mengartikannya atau menangkapnya seperti apa, mungkin berbeda dengan sesama kita yang sesama tradisinya sama. Kalau saya bicara seperti ini kepada orang Mandar, dia bisa tangkap, atau berbicara seperti ini kepada orang Bugis, dia tangkap dengan baik. Itu implementasinya beda. Kalau saya bicara seperti ini kepada orang Jawa, meskipun kontennya sama, tapi dia mengimplementasinya dengan berbeda. Karena kenapa? Karena budayanya beda. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Nah, tentu kita kita memakai prinsip memahami ilmu komunikasi saja dulu secara baik dan memadai.
intinya yang penting komunikatif. Komunikasi ini kan yang penting komunikatif. Bahasa kata sifatnya. Komunikatif itu nyambung dalam bahasa sederhananya. Yang penting nyambung dulu. Nah, karena bagaimanapun juga kalau komunikasi itu kita lakukan tapi tidak komunikatif, tidak nyambung, ya itu. Nah, kalau dia bahasanya beda, bahasanya sama dengan kita, budayanya beda, itu tidak ada masalah. Yang penting komunikatif. Komunikatif itu artinya pesan yang kamu bawa, dia terima dengan baik, secara baik, kemudian dia pahami, itu sudah komunikatif. Kemudian responnya nanti bagaimana, itu lain lagi. Bagaimana dia mengimplementasikannya dengan budayanya, itu lain lagi. Yang penting apa yang kita bawa, dia sudah bisa terima dengan baik. Itu komunikatif namanya. Oke, ini pertanyaan masuk terus ini, Pak. Kalau pertanyaan kedua tadi Pak Basri, ini soal penerima. Ini ya. soal penerima. Katakanlah itu repot memang kalau penerimanya tidak memadai. Katakanlah tidak sama ya, kapasitas pengirim dan menerima sama. Saya juga alami sebagai penerima, kadang-kadang saya bingung. Kalau saya baca buku ilmiah, berkali-kali saya baca, mungkin belum bisa saya tahu. Mungkin 2, 3, 4, 5 kali saya kembali baca, baru saya tahu. Jadi pesan yang dikirim oleh penulis buku itu, setelah saya baca berkali-kali baru saya tahu. Jadi itu persoalan penerima, kapasitas kita sebagai penerima itu memang sangat menentukan menentukan kualitas komunikasi itu sendiri. Lain halnya kalau kita berhadapan dengan penerima yang berkebutuhan khusus. Nah, itu berbeda lagi, ada kiat-kiat khusus itu, katakanlah orang PP, orang bisu, atau orang tuli, atau apa, itu repot. Tentu kita membutuhkan media-media khusus, karena intinya kan komunikatif. Bagaimana komunikasi itu berlangsung, ditandai, apa indikatornya, pesan yang kita bawa itu efektif kita sampaikan, kemudian efektif dia terima, nah itu. Tapi kalau dia berkebutuhan khusus, berarti kita butuh media khusus, nah itu lagi, itu perlu dibahas lagi. Oke, ini sangat banyak pertanyaan Pak. Mungkin saya coba cari dulu yang mana yang lebih terkait, karena ini pertanyaannya bahkan terkait gaya berpacaran pun ditanyakan di forum ini. Iya. Ini boleh. Ya, ini menarik dari Putri Aisyah Utami dari Sistem Informasi. Ya, tadi sudah ada FKM, Matematika, ini dari Prodi Sistem Informasi. Ini mau bertanya, ya, perbedaan komunikasi zaman dulu dengan zaman sekarang, ya, zaman old dengan zaman now. Ada enggak? Kalau kita sekarang ya memang sangat terkait. Kita sekarang lebih kadang menjudge generasi sekarang itu karakternya kurang baik, gitu Pak. Tapi di satu sisi, beberapa ahli psikologi juga itu lebih mengatakan bahwa ya orang karakternya sesuai pada zamannya. Nah, gimana Pak ini perbedaan antara zaman ini? Gitu. Betul. Ya. Saya kira, saya langsung to the point saja karena mungkin waktu semakin sempit. Saya ingin mengatakan bahwa beruntunglah kalian, anak-anakku sekalian mahasiswa, yang hidup di era yang sangat mudah ini. Saya juga beruntung karena saya hidup di era susah, hidup juga di era mudah ya. Iya, dua zaman dulu, ya. Di dua zaman. Dulu saya mau kasih dulu perbandingan. Dulu itu kan komunikasinya sangat berbeda. Bukan hanya berbeda tapi sangat terbatas. Kita dibatasi oleh teknologi, bahkan belum ada teknologi. Sehingga membuat kita ribet, membuat kita banyak biaya, tidak simpel, hidup kita itu tidak simpel. Kita harus ke kampus tanpa tahu apa dosen ada atau tidak. Nah, itu bahayanya. Apa ada teman di sana atau tidak. Kita harus ke kampus. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi dulu. Kami dulu seperti itu. Pergi saja. Risikonya kalau tidak ada dosen, kita pulang pakai biaya lagi. Nah, kita pakai biaya lagi. Nah, sekarang kan tidak. Nah, itu enaknya sekarang. Kita bisa WA sama teman, apakah dosen datang atau tidak. Atau bahkan kepada dosen kita bisa mengirim informasi. Itulah enaknya ya. Itu salah satu perbedaan komunikasi di era dulu dengan di era sekarang. Itu dalam aspek teknologi, hadirnya teknologi. Tapi dalam aspek-aspek akhlak itu juga beda. Aspek-aspek akhlak. Kalau dulu kita anak muda, kita sangat takut condong kepada orang tua, takut menyelat kepada orang tua ketika dia lagi berbicara. Sekarang kan tidak lagi. Tapi karena dunianya berbeda, ya kita butuh. Seperti saya sekarang banyak anak saya. Dulu kalau ada tamunya bapak saya tidak berani muncul. Sekarang
kalau ada tamu saya, itu muncul anak saya. Karena memang saya butuh. Dia lebih banyak paham teknologi komunikasi atau informasi daripada saya. Jadi memang begitulah dunianya sekarang. Iya. Tinggal kita bagaimana membekali mereka dengan cara-cara yang santun, bagaimana berkomunikasi di era digital dengan baik, sehingga tidak kebablasan, tidak berurusan dengan hukum dan segala macam, tidak menyinggung perasaan orang lain, tapi bagaimana berkomunikasi dengan baik, diskusi dengan sewajarnya. Itulah perbedaannya, saya kira itu perbedaannya ya. Ya, oke, saya kira Oke. itu pertanyaan terakhir yang dijawab ya dari live chat kita. Ya, sebelum ditutup saya juga ingin menyampaikan bahwa event kita masih ada sebentar siang jam 2 ya, jam 14.00 ya. Materinya atau topiknya tentang kreativitas. Nah, tentunya kegiatan webinar ini yang seri ini dari hari ini kita mulai, kemudian hingga hari Sabtu nanti tentunya terlaksana atas dukungan Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al Azhar Mandar. Tentunya lewat kesempatan ini kita juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang membantu ya, Ibunda Rektor yang sudah mendukung acara ini, juga sekaligus menjadi pembicara kita nanti di hari Rabu ya, untuk membahas tentang mengapa karakter itu juga penting. Beliau akan memberikan penekanan-penekanan. Dan tentunya terima kasih juga kepada semua narasumber spesial hari ini, Pak Solihin, terima kasih ya. Namun sebelum kita tutup ya, adik-adik sekalian, teman-teman yang sementara live streaming ya, jangan lupa like dan subscribe channelnya biar tetap lanjut ya mendapatkan notifikasi di event-event yang lain yang kita laksanakan, serta beberapa pembelajaran dalam bentuk video yang bisa diakses di channel itu ya. Ini yang terakhir nih ya Pak Solihin ya, sambil kita tutup juga ya, pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir atau mungkin closing statement ya, sekaligus saya ingin men-trigger gimana nih kalau misalnya kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa ini kan kadang kritis dengan pemerintah gitu ya, dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, gimana membangun komunikasi agar tetap baik begitu ya, sekaligus closing statementnya ya, silakan ya. Baik. Oke. Saya jawab singkat sebelum kita tutup. Justru mahasiswa yang tidak punya daya kritis itu aneh. Mahasiswa itu harus punya daya kritis. Tinggal bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik secara santun kepada pemerintah. Itu. Saya malah ingin kalian harus kritis kepada pemerintah, tapi bungkuslah komunikasimu itu, kritikmu itu dengan tidak bernada nyinyir, tetapi dia betul-betul memberikan kritikan, kemudian memberi solusi. Jadi komunikasinya santun, menyampaikan seperti diri kita juga. Kalau kita disampaikan seseorang, meskipun itu mengevaluasi kita, tapi cara penyampaiannya sangat santun, membangun, tidak kasar, itu efektif. Nah, demikian juga pemerintah. Pemerintah kan banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan, karena mereka juga manusia biasa. Mahasiswa kita selain sebagai agent of change, agen perubahan, dia juga sebagai social control. Nah, kalau dia social control berarti dia bisa selalu memonitori perkembangan pemerintahan itu atas nama rakyat. Dia bisa memberikan masukan, memberikan kritik, tapi ingat dalam batas-batas yang wajar. Bagaimana membungkus komunikasi itu dengan santun dan beradab, sehingga pemerintah kita bisa akomodatif membahasnya dan mungkin mengevaluasi apa yang kita kritik itu. Tapi kalau kita lakukan dengan kasar, dengan tidak beradab, saya kira siapapun, jangankan dia pemerintah, teman saja, kalau kita kritik dia dengan kasar, dia tidak akan menerima. Berarti komunikasi kita gagal. Nah, saya kira demikian. Oke, terima kasih. Penting. Jadi terima kasih atas seluruh perhatiannya Pak Basri. Oke, terima kasih. Pak Basri, saya juga saya berterima kasih kembali juga kepada beliau yang telah memfasilitasi ini menjadi host hari ini. Indah sekali. Siap. Kemudian anak-anak mahasiswa yang ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan, boleh juga bertanya kapan-kapan pun, kalau ketemu di kampus pun boleh bertanya. Kalau misalnya hari ini tidak ada kesempatan, kapan pun bisa bertanya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin atas ilmunya hari ini, sharing bersama kita hari ini di pagi ini ya, hingga agak siang ini ya. Nanti sebentar siang kita akan lanjut lagi di sesi kedua dengan narasumber yang berbeda tentunya. Melalui Iya, kesempatan ini ya, saya kira saya ingin mengatakan bahwa komunikasi ini itu sangat penting dan tentunya harus memperhatikan etika-etika serta budaya-budaya yang ada di mana kita berada. Itu yang inti Pak ya. Tentunya pembelajaran kita tidak akan berakhir dari apa sampai di sini ya. Video ini nanti kita akan coba sharing dan bisa diakses secara online nanti selepas live streaming. Juga pembelajaran dan diskusi bisa kita lanjutkan di kelas Learning Management System ya, bagi adik-adik yang sudah mengambil kelasnya khusus untuk mahasiswa Unasman ya. Karena bisa jadi di live streaming kita ini ada juga yang bukan mahasiswa atau mungkin bukan sivitas akademika dari Unasman yang ikut bergabung. Jadi kalau khusus untuk mahasiswa Unasman, silahkan pertanyaannya diposting pada forum diskusi di materi komunikasi. Nanti mentor-mentornya akan mencoba untuk memberikan jawaban atau diskusi ya, berdiskusi dengan adik-adik semua. Mungkin tidak dalam bentuk video, tapi dalam bentuk forum chat. Atau mungkin nanti di kelas ya, tentunya mentor juga akan masuk kelas dan memberikan tambahan-tambahan penjelasan khususnya pada topik kita hari ini tentang komunikasi. Ya, oke, terakhir terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini ya, Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al-Azhar Mandar, Rektor Unasman ya, yang sudah mendukung acara ini. Tadi menarik ditanyakan tentang moral dan akhlak. Nah, ini menjadi key point bagi kita untuk event selanjutnya. Mungkin langsung di pesantren mahasiswa mungkin ya. Nanti kita akan coba buatkan webinar khusus untuk moral dan akhlak. Nah, kaitannya dengan karakter. Mungkin merekap semua karakter-karakter yang kita bahas mulai dari hari ini hingga hari Sabtu nanti. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Selihin, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di event selanjutnya, dan tentunya bagi pemirsa semua secara live streaming yang ingin mengikuti SKM MKes tentunya dengan materi juga yang tidak kalah menariknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.